Halo, jumpa lagi dengan kami di Basic PVC. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview pintu sliding 2 daun yang berkombinasi dengan kaca mati kiri kanan dan sebelah atas. Seperti yang Anda lihat di sini ada beberapa kombinasi. Yang pertama yang utama ini adalah pintu sliding 2 daun. Nah, ini adalah frame pintu sliding 2 daun. Di sebelah kanannya juga kaca mati, sebelah kirinya juga kaca mati, dan juga sebelah atas kaca mati. Nah, jadi ini adalah sebenarnya bagian dari beberapa frame yang berbeda. Frame pintu sliding, frame kaca mati kiri kanan, dan frame kaca mati di atas. Nah, standar daripada KDS UPVC ini kita setiap penggabungan daripada beberapa frame yang berbeda ini ada sistem yang namanya sistem joining. Nah, pertama seperti ini. Untuk menggabungkan frame pintu sliding 2 daun dengan frame yang lainnya, kita ada yang namanya sistem joining. Ini ya, bisa nanti dilihat dari dekat seperti apa ya. Ini ada sistem joining ya antara frame pintu sliding dengan frame kaca mati sebelah kanan. Nah, ini kita menggunakan joining tipe CP33. Apa fungsi dari joining ini? Pertama itu untuk perkuatan. Fungsi dari joining ini adalah untuk perkuatan ya. Yang kedua adalah supaya untuk menjaga masing-masing frame ini berada pada track yang sama, lurus ya. Kiri kanannya lurus antara satu track dengan satu frame dengan yang frame yang lainnya berada pada satu track yang sama. Jadi tidak ada mencong-mencong dia, semuanya pada garis lurus yang sama. Itu fungsi yang kedua ya. Sama di sebelah kanannya juga kita pasangkan joining ya. Joining menggunakan CP33. Nah, adapun yang di atas untuk menggabungkan frame pintu sliding dengan frame kaca mati di atas, kita juga menggunakan joining. Cuma ini joiningnya lebih kecil, yaitu menggunakan CP600. Nah, ini lebih kecil ya. Kenapa ya? Karena sesuai dengan kebutuhan saja. Mengapa kita menggunakan CP33 dan mengapa kita menggunakan CP300 itu tergantung dengan tinggi dan lebar opening. Oke ya. Itu tadi kita bahas masalah penggabungan atau joining antara kusen yang berbeda pada satu opening yang sama. Oke, berikutnya kita akan membahas hardware apa saja yang dipasangkan pada pintu sliding ya. Pertama bisa dilihat seperti ini. Ini dilihat kita menggunakan sistem multi point lock. Sistem multi point lock pada daun yang aktif dan juga pada daun yang pasif kita menggunakan handle dummy. Bagaimana sistem kerja daripada kunci multi point lock pada pintu sliding ini ya? Sangat gampang sekali ya cara membukanya. Nah, di sini ada tuas ya. Di sini ada tuas. Tuasnya tinggal diangkat ke atas. Diangkat ke atas, kemudian tarik. Ya. Dan dorong. Ya. Itu. Nah, cara menutupnya juga gampang, sama ditutup. Tuasnya dijungkitkan ke bawah. Maka dia sudah tertutup. Itu cara membuka dan menutup kunci multi point lock pada daun sliding. Oke ya, tadi ini kita bahas hardware-nya ya. Tadi itu sudah ada sistem kunci multi point lock. Nah, pada daun ini bisa kita lihat satu persatu ya. Pada daun yang aktif ini, di sini ada pin locknya di sini. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada 4 titik. Jadi seluruh bagian daun ini kita tutup dengan rapat melalui pin lock ini yang nanti akan terkunci pada lock pad yang di sebelah daun yang pasif. Nah, ini fungsi lock padnya juga untuk mengunci rapat supaya antar daun ini sliding itu terkunci dengan rapat ya. Tuh. Kemudian hardware berikutnya yang dipakai bahwa di setiap daun ini, di bawahnya ini kita menggunakan roda HD. HD Happy Duty ya. Happy Duty ini sangat digunakan pada daun-daun sliding yang lebarannya cukup lebar dan cukup tinggi ya, dengan ketebalan kaca 8 mili. Ya, itu tentunya setiap daun ini pasti sangat berat. Nah, dari itu kita menggunakan HD atau Happy Duty. Jadi masing-masing daun ini di bawahnya ini kita pasangkan 2 set roda HD. Jadi total roda HD yang digunakan pada opening ini ada 4 ya, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan ya. Itu tadi hardware-nya ya. Nah, terus
Apa yang membedakan antara pintu sliding produk KDS dengan produk yang lainnya? Ya, sliding ini sangat rapat ya. Kerapatannya itu tadi didukung oleh sistem joining yang tepat ya, karena masing-masing joining yang tepat ya. Setiap frame yang berbeda itu digabungkan melalui joining yang tepat juga ya, sehingga antar frame itu tertutup dengan rapat. Kelebihan berikutnya adalah pada daunnya. Pada daunnya ini dilihat ya, seperti ini dia akan berhenti dengan sendirinya. Dia tidak akan overlap ya. Dia tidak akan overlap. Nah, daunnya. Demikian juga yang sebelah kanannya juga tidak akan overlap. Tidak akan melewati batas ya. Tidak akan melewati batas. Nah, meskipun di dalam kita tidak menggunakan plus ball. Kita tidak menggunakan plus ball. Kita menggunakan sistem khusus, sistem stopper internal ya. Sistem stopper internal, sehingga di setiap daun tidak perlu kita tanamkan eksternal plus ball. Mengapa kita tidak menggunakan eksternal plus ball? Karena eksternal plus ball itu kelihatannya tidak ergonomis ya, tidak praktis ya, dan tidak manis juga kelihatannya karena dia nongol di luar. Nah, kalau bisa dilihat di video bagian bawah ini ya, di bawah ini tidak ada sama sekali plus ball, tidak ada plus ball yang terpasang. Nah, jadi dia rapat seperti itu dan dia tidak pernah overlap, tidak bisa overlap. Karena dia menggunakan internal stopper ya. Oke, hardware berikutnya yang dipakai kita adalah rel rata rantai ya. Kita menggunakan rel rata rantai. Jadi fungsi dari rel ini untuk mengguider pintu itu pada track yang sama. Jadi pada sistem yang digunakan oleh KDS ini, semua roda dan beban itu berada di bawah, bukan di atas. Jadi rel atas ini fungsinya hanya sebagai guider untuk memastikan bahwa daun pintu itu tidak lari pada tracknya ya. Kenapa kita memilih sistem yang rodanya di bawah? Nah, sudah berapa kali kita mengadakan riset, kalau itu rodanya di atas ada beberapa kelemahan. Pertama, karena dia rodanya di atas, maka bebannya di atas, semua berat di atas, begitu, bukan di bawah. Nah, kelemahannya itu dia gampang goyang di bawah, apalagi kalau kena angin dari luar gitu ya. Jadi kokoh di atas tapi goyang di bawah. Nah, ketika kita letakkan rodanya di bawah, otomatis juga semua beban itu bertumpu di bawah. Nah, ini dia lebih kuat. Daun yang bagian bawah ini lebih kuat, meskipun dia tertiup angin atau kadang-kadang mungkin ada yang lewat itu kurang hati-hati, suka tersenggol atau tersepak. Nah, ini dia lebih kuat, lebih kuat, gitu ya. Dan di atas ini dia fungsinya sebagai guider, gitu. Ya, baiklah, demikian ya review dari pintu sliding 2 daun yang berkombinasi dengan kacamata kiri kanan dan sebelah atasnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.